Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang bertemakan metode istinbat hukum para imam madhab fikih sunni, hukum madhab hambali. Yang pertama, langsung saja biografi Imam Ahmad ibn Hanbal al-Syabani. Imam Ahmad ibn Hanbal al-Syabani dilahirkan di Baghdad, tepatnya di kota Maru atau Meri, kota kelahiran sang ibu, pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau bulan November 780 Masehi. Nama lengkapnya Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Zulay bin Ismail bin Ibrahim. Dengan kata lain, dia keturunan Arab dari suku Bani Syaiban sehingga diberi lakop Al-Syabani. Ibn Hanbal belajar dari Imam Syafi'i tentang pemahaman istinbat atau pengambilan hukum atau penyimpulan sebuah hukum hingga Muhammad bin Ishaq bin Kuzimah. Ibn Hanbal menuntut ilmu sepanjang hayatnya. Ibn Hanbal merupakan realisasi dari ajaran agama atau ucapan-ucapan ahli fikir atau ahli hadis, karena memang para ahli ilmu pengetahuan bukan saja berpegang pada pendapat dan pemikirannya sendiri, tetapi juga berpegang kepada pendapat orang-orang lain, termasuk dalil-dalil nasakh wahyu, karena mereka menyalin pendapat orang lain dengan tinta mereka yang dijuluki dengan Ashabul Mahabin. Ya, selanjutnya teman saya. Kemudian yang kedua, metode istinbat hukum mazhab Hanbali. Metode istinbat Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan hukum apabila beliau telah mendapati suatu nas dari Al-Quran dan dari sunnah Rasul yang sahih, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah dengan nas itu. Apabila ia tidak mendapatkan suatu nas yang jelas, baik dari Al-Quran maupun dari hadis sahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Slide selanjutnya tentang dasar ijtihad dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dasar-dasar hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal adalah: yang pertama, Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Ahmad bin Hanbal berfatwa dengan fatwa para sahabat. Yang ketiga, apabila fatwa sahabat berbeda-beda, Ahmad bin Hanbal memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, Ahmad bin Hanbal menggunakan hadis mursal dan dhaif apabila tidak ada athar, qaul sahabat atau ijma yang menyalahinya. Yang terakhir, apabila tidak ada dalam nas, as-sunnah, qaul sahabat, riwayat masyhur, hadis mursal dan dhaif, Ahmad bin Hanbal menganalogikan atau menggunakan qiyas, dan qiyas baginya adalah dalil yang digunakan dalam keadaan terpaksa. Yang selanjutnya yaitu kitab karangan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Karya kitab-kitab Imam Ahmad bin Hanbal, kitab-kitab yang lainnya adalah: yang pertama ada kitab Al-Iqlal, yang kedua kitab Al-Tafsir, yang ketiga kitab Al-Nasih wal Mansuh, yang keempat kitab Al-Zuhud, yang kelima kitab Al-Masail, yang keenam kitab Fadail Al-Sahabah, yang ketujuh kitab Al-Faraid, yang kedelapan ada kitab Al-Manasik, yang kesembilan kitab Al-Imam, 10 kitab Al-Ashirbah, 11 kitab Ta'at al-Rasul, dan yang ke-12 yaitu kitab Al-Rad ala al-Jahmiyah. Kitab yang disebut terakhir merupakan sebuah buku risalah dari surat Ahmad ibnu Hanbal dalam menanggapi pendapat golongan Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah percakapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hawadis. Dalam risalah tersebut, Imam Ahmad ibnu Hanbal mengatakan bahwa golongan Jahmiyah dengan segala macam pendapatnya itu kafir dan halal dibunuh. Mungkin itu sedikit penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.